Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan fisik pada masa dewasa. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada pemateri pertama, saya sendiri bernama Wiwin Widianti, lalu ada Roifatul Fauzia sebagai pemateri kedua, dan ada Suatu Nadia sebagai pemateri ketiga, dan pemateri keempat atau terakhir ada Asep Surahman. Saya sendiri akan sedikit menjelaskan mengenai kesehatan badan dan performa fisik pada masa dewasa, di mana masa dewasa ini merupakan suatu periode dalam kehidupan individu yang mencapai kematangan tubuh secara optimal dan berada di puncak kekuatan, kesehatan, dan fungsi sistem indera. Masa ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada dewasa awal, dewasa tengah atau madya, dewasa akhir atau dewasa lanjut. Di mana pada dewasa awal ini, ketika seorang individu berusia 18 hingga 40 tahun yang dipandang sebagai manusia tersehat dari keseluruhan manusia pada umumnya. Kekuatan fisik yang prima dapat mengatasi persoalan hidup seseorang, mengemban amanah, mampu mencapai banyak prestasi dan banyak berelasi. Namun, untuk menjaga kesehatan fisik yang prima, kesehatannya perlu dijaga seperti memperhatikan sarapan pagi, makan teratur, tidur teratur, olahraga teratur, dan secukupnya. Kedua, ada dewasa madya. Nah, dewasa madya ini ketika seorang individu berusia sekitar 40 hingga 60 tahunan, di mana masa ini adalah masa peralihan. Pada masa ini pula, aspek jasmaniah mulai berjalan lamban, berhenti, dan secara berangsur menurun, seperti sering merasakan sakit dengan penyakit tertentu yang sebelumnya itu tidak terjadi, dan penurunan panca indera juga bisa terjadi pada masa ini. Kelompok yang ketiga yaitu ada dewasa akhir atau dewasa lanjut, di mana individu pada masa ini berusia sekitar 60 tahun ke atas. Nah, yang mana pada masa ini pula akan terjadi banyak penurunan otot-otot, penurunan pencernaan, penurunan jumlah waktu tidur yang menjadikannya tidur larut malam, kesulitan makan karena giginya yang tanggal, penciuman dan perasa yang kurang tajam, dan perubahan fisik pada kepala, tubuh, dan persendian mulai terlihat. Maka dalam hal ini perlu adanya latihan fisik, di mana latihan fisik ini bisa berupa peningkatan mobilitas, perbaikan performa. Maka dalam hal ini perlu adanya latihan fisik, di mana latihan fisik ini bisa berupa peningkatan mobilitas, perbaikan performa aktivitas dalam sehari-hari, perbaikan cara berjalan agar mengurangi risiko terjatuh, dan memperbaiki kualitas hidup secara umum. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut pada pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sensori. Pengertian sensori yaitu kecakapan atau kemampuan. Sensori merupakan suatu keterampilan yang berhubungan dengan fungsi pada semua indera di dalam tubuh. Penurunan sensori fisik pada masa dewasa akhir meliputi indera penglihatan, pendengaran, perasa, pembau, dan indera peraba. Pada masa dewasa akhir, penurunan indera penglihatan mulai bisa dirasakan dan terjadi awal masa dewasa tengah. Adaptasi terhadap cahaya lebih lambat, yang berarti orang yang lanjut usia membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan kembali penglihatan mereka ketika berada di ruangan yang terang menuju ke tempat yang agak gelap. Jadi intinya pada masa dewasa akhir ini terjadinya penurunan indera seperti indera penglihatan, pendengaran, perasa, pembau, dan indera peraba. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Dilanjut, saya Uswatun Nadia. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan kognitif. Nah, di dalam perkembangan kognitif ini ada dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir. Nah, untuk dewasa awal yaitu perkembangan kognitif dewasa awal memperlihatkan perkembangan intelektual dalam konteks sosial. Terjadinya peralihan dari pengalaman, informasi, dan keterampilan apa yang perlu saya ketahui ke
ke interaksi praktis, mengetahui dan keterampilan hingga mencari makna akan hidup. Nah, di sini juga ada untuk dewasa madya. Dewasa madya itu mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu identitas paling tinggi. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang dewasa madya, yaitu mampu menyadari keterbatasan maupun yang ada di dalam dirinya maupun dengan realitas di luar dirinya. Nah, dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkan terlebih dahulu secara teoritis itu. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang dewasa akhir ataupun dewasa lansia. Kurang mampu mengeluarkan informasi yang mereka ketahui karena ingatannya tidak 100% selalu mengingat, seperti dewasa manula ataupun dewasa madya. Nah, kemampuan mengingat dan memecahkan masalah mengukur bagaimana orang dewasa lanjut melakukan aktivitas-aktivitas yang abstrak maupun yang sederhana. Jadi pada intinya untuk dewasa akhir ini yaitu kurangnya informasi ataupun mengingatnya sebuah informasi karena di usia yang lanjut. Mungkin sekian dari saya, dilanjut ke yang menjelaskan selanjutnya. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai seksualitas. Menurut Lefkowitz dan juga Gillen pada tahun 2006, mereka menjelaskan bahwa aktivitas seksual pada seseorang atau individu itu terjadi ketika mereka memasuki masa dewasa. Nah, berdasarkan hasil survei Lefkowitz dan juga Gillen menunjukkan bahwa lebih dari 60% individu atau seseorang itu pernah melakukan hubungan seks. Adapun isu-isu seksual yang sering kita jumpai atau yang sering terjadi di lingkungan masyarakat pada masa dewasa awal ini yaitu seperti pelecehan atau kekerasan seksual, lesbian, gay, sindrom pramenstruasi atau yang sering kita kenal dengan PMS, dan juga ketidaksuburan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Barangkali dari teman-teman masih ada yang bingung atau kurang paham, atau mungkin ada kekeliruan dalam penjelasan video presentasi kelompok kami, teman-teman boleh bertanya atau menyanggah pada kolom komentar, atau bisa langsung melalui grup diskusi kelas. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.